Kita beralih pemirsa ke PT Aneka Tambang Tbk alias Antam kalah dalam gugatan yang diajukan konglomerat asal Surabaya Budi Said. Dan anak perusahaan BUMN Inalum tersebut diharuskan membayar 1,1 ton emas. Meski demikian Perseroan memastikan kondisi keuangan tetap solid. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary Division Head Syarif Faisal Al-Kadri mengatakan Antam memiliki posisi keuangan yang solid dan tercermin pada posisi saldo kas dan setara kas pada akhir periode 6 bulan pertama 2023. Manajemen Antam menjelaskan Perseroan sudah melakukan provisi dana sehubungan dengan kasus tersebut pada laporan keuangan sebelumnya dengan berpedoman pada penerapan PSAK 57. Kasus tersebut juga diyakini tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional, hukum, dan juga kelangsungan usaha Antam. Perseroan tetap optimis terhadap keberlanjutan operasional komoditas inti, yaitu emas, nikel, dan bauksit untuk mencapai target produksi dan penjualan di 2023 serta proyek strategis Perseroan. IHSG sepanjang pekan lalu mampu mempertahankan level psikologis 7.000 dan mencatatkan penguatan 0,49% selama sepekan. Meski demikian, penguatan tersebut juga diiringi penurunan nilai net buy asing. Indeks harga saham gabungan pada akhir perdagangan Jumat pekan lalu mampu mempertahankan level psikologis 7.000 atau berakhir di level 7.016,84. Dan sepanjang pekan lalu IHSG menguat 0,49% dari posisi 6.982,79 pada akhir pekan sebelumnya. Pelaku pasar nampaknya telah mengabaikan sentimen keputusan FOMC meeting pada pertengahan pekan lalu yang memutuskan The Fed mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,25 hingga 5,5% dan menjadi yang tertinggi dalam 22 tahun terakhir. Sejalan dengan keputusan The Fed, langkah mempertahankan suku bunga acuan juga diputuskan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 hingga 20 September lalu, yang mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Penguatan IHSG juga diiringi dengan net buy asing yang mencapai 1,7 triliun rupiah dalam sepekan. Namun jumlah tersebut menurun jika dibandingkan net sell yang terjadi pada pekan sebelumnya yang mencapai 1,8 triliun rupiah. Saham PT Aman Mineral Internasional Tbk menjadi emiten dengan nilai net buy asing terbesar dalam sepekan yakni 384,29 miliar rupiah. Diikuti oleh Telkom Indonesia dan Bank Sentral Asia yang masing-masing mencatat net buy 354,65 miliar dan 214,31 miliar rupiah dalam sepekan. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke data sejumlah agenda ekonomi pemirsa diantaranya adalah IHK inti Singapura year on year dan juga bulan Agustus. Kemudian dari Eropa ada ekspektasi usaha Jerman di bulan September. Dan dari dalam negeri ada agenda emiten diantaranya adalah BPIIX dividen tunai dan IKBI pembayaran dividen tunai. Bank Sentral Jepang atau BOJ mempertahankan suku bunga ultra longgar di bawah 0%. Kebijakan ini memberikan sinyal bahwa Bank of Japan tidak terburu-buru pemirsa untuk mengakhiri stimulus besar-besaran. Dan kita lihat pembukaan dari Bursa Asia pada pagi hari ini, apakah masih akan merespon terkait dengan kebijakan dari Bank of Japan. Nikkei terpantau menguat 0,25%. Nikkei adalah indeks utama dari Jepang, kemudian Straits Times Singapura turun 0,03%, Kospi Korea Selatan turun 0,26%, Hang Seng Hong Kong menguat 2,28%. Cenderung mix dari kawasan Asia pada pembukaan pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan berbincang pemirsa bersama dengan Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas, ada Pak Chandra Pasaribu. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya Pak Chandra. Antam sudah memberikan respon mengenai kewajiban pembayaran mengenai 1,1 ton emas konflik hukum begitu ya. Sejauh mana Anda melihat ini akan menjadi dampak negatif untuk Antam atau tidak berdampak sama sekali? Karena menurut pihak dari Antam tidak akan mengganggu kinerja dan keuangan tetap solid.
Mungkin ada dua sisi yang perlu kita lihat ya. Sisi pertama memang kan klaim daripada Antam bahwa secara operasional ada kemungkinan bahwa tidak terlalu mengganggu. Pertama karena memang dari sisi Antam sudah mencadangkan nilai sekitar 1 triliun untuk kasus tersebut, sehingga kalau misalnya gugatan itu mereka kalah dan harus dibayarkan tuh sebenarnya juga secara financial duitnya relatif ini udah ada. Dan kalau kita lihat per 1 semester 2013 posisi kas mereka Antam sekitar 6,7 triliun ya. Jadi harusnya sih dari sisi liquidity memang mumpuni betul kita lihat bahwa Antam secara operasional tidak akan terganggu kalau misalnya mereka kalah di pengadilan dan harus membayarkan klaim tersebut. Tapi mungkin buat kita lebih jauh daripada itu kan sebenarnya ada isu di sini masalah GCG ya yang basically belum terlalu terang gitu. Karena sebenarnya jumlah yang dispute itu cukup besar ya, sekitar 1 ton emas yang tidak deliver atau belum terdeliver yang nilainya sekitar 1 triliun. Sehingga mungkin buat kita menimbulkan tanda tanya, ini sebenarnya masih ada kasus lain atau enggak ya, karena secara GCG ini kasus substansial ini kok bisa lolos gitu ya, tetap bisa muncul. Nah ini kelihatannya klarifikasi dari pihak Antam kayaknya belum menyentuh isu tersebut sih. Oke, berarti lebih ke GCG-nya begitu ya, karena kan beberapa waktu yang lalu ya, masih di tahun ini juga, Kejagung memeriksa ex-Dirut Antam terkait korupsi komoditas emas. Lebih ke citranya mungkin ya? Mungkin bukan hanya citra ya. Citra itu kan masalah dampak daripada secara sosial gitu. Tapi kalau GCG kan kita bicara apakah memang laporan keuangan itu memang bisa dipercaya? Apakah memang semua disclosure yang dilakukan oleh terhadap bursa maupun komunitas investasi, apakah memang angka-angka itu mempunyai arti yang sesungguhnya gitu loh. Memang tercatat itu kan memang delivernya segitu gitu kan. Itu kan masalah governance ya, artinya quality daripada angka yang dipresentasikan oleh suatu korporasi kepada komunitas investasi gitu. Jadi kalau misalnya itu ada kualitas yang relatif nggak terlalu bagus, sehingga itu akan mempengaruhi value daripada company tersebut ya. Oke, apakah itu artinya ada indikasi mengarah ke mungkin kecurigaan bahwa kinerja keuangannya mungkin dipoles begitu Pak? Kita bisa aja berspekulasi ke situ ya. Buat saya yang tadi saya sebutkan bahwa di Antam sendiri kelihatannya sejauh ini ya saya nggak ngelihat bahwa ada konferensi pers atau investor yang menyentuh area yang meyakinkan ICG-nya itu sebenarnya bunyi gitu loh kan. Sekarang yang selalu kedengaran dari Antam kan bahwa secara operasional kita tidak terganggu karena sudah melakukan provisi, which is basically true gitu loh. Tapi apakah masih adakah munculnya masalah lebih lanjut ya kan? Apakah mungkin ada masalah kembali muncul, ada kurang bayar atau dispute itu, apakah GCG-nya sudah membatasi sehingga tidak memungkinkan terjadinya kejadian seperti ini terulang. Oke, jadi Pak Chandra seharusnya apa yang dilakukan oleh manajemen selain konpres mungkin menjelaskan soal provisi tadi dan lain sebagainya? Saya pikir mereka perlu meyakinkan komunitas investasi bahwa GCG itu adalah in place gitu dan memang mengikuti aturan main sebenarnya. Karena sebenarnya buat saya cukup aneh ya, ada 1 ton emas ya bukan jumlah yang kecil gitu ya. Kalau misalnya ada dispute 100 gram 1 kilo mungkin fine ya, kita di bank kita juga tahu bahwa rekonsiliasi itu bisa ada 1% mungkin hilang gitu ya. Cuman kalau 1 ton kan signifikan ya, jadi menghilangkan 1 ton tuh nggak gampang soalnya. Oke, kita lihat ya dari postingan Instagram IDX_channel soal Antam ini yang dihukum membayar 1,1 ton emas. Salah satu yang cukup banyak begitu menuai respon dari netizen dengan hampir 3.000 likes gitu ya, dengan komentar-komentar juga bisa Anda saksikan di layar ya. Ada komentar dari Jack_Xcar, Antam kena hantam katanya ya. Kemudian komentar dari Awesome Fajar, ayo dong go to the moon, nyangkut nih. Dan juga ada komentar dari Zul_Vedi86. Katanya ini nggak bakal rugi perusahaan secara BUMN kan ini.
komentar-komentar dari netizen menanggapi terkait dengan kasus ataupun keharusan Antam untuk membayar 1,1 ton emas. Oke, Pak Chandra, dengan kondisi seperti ini kita juga bisa melihat ya pemirsa kinerja dari sahamnya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa, di mana kinerjanya juga memang cenderung turun untuk Antam. Antam pemirsa dalam 1 bulan turun, 3 bulan juga turun, 6 bulan juga mengalami penurunan, dan juga year to date masih mengalami koreksi untuk sahamnya. Selengkapnya bisa Anda saksikan. Sementara kalau berbicara mengenai long term gitu ya, 3 tahun ini cenderung masih mengalami penguatan. Pak Chandra, apa rekomendasi Anda saat ini untuk Antam? Misalnya tadi ada komentar dari netizen lagi nyangkut nih katanya, karena ya memang kinerjanya dalam tahun ini cenderung merah. Terus terang aja buat kita itu isu tadi GCG ya. GCG itu kan kayak backbone untuk suatu perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya backbone-nya ada keganggu gitu sih, terus terang aja kita agak takut sih terus terang untuk investasi, karena sepenuhnya akan menjadi dari sisi investasi menjadi sisi spekulasi kan. Spekulasinya ada di mana? Ada di bahwa di 1 triliun atau 1 ton emas ini taruhlah ternyata Antam memenangkan gugatan dan tidak harus membayar, berarti positif, tapi spekulasi sifatnya. Atau mungkin di ada sisi juga mereka harus membayar gitu ya, jadi ada kehilangan sekitar 1 triliun. Sifatnya sangat spekulatif ya, jadi saya pikir untuk Antam kalau misalnya mau investasi sih harusnya sih lebih baik jangan dulu gitu, karena terus terang aja kalau kita bicara nikel dan emas, saya pikir mungkin masih banyak saham lain yang GCG-nya agak lebih jelas ya, karena ini kan lagi di dalam tanda tanya nih gitu loh. Jadi kalau toh untuk Antam mungkin sifatnya sangat spekulatif ya. Oke. Kabarnya ini untuk yang harus dibayarkan sudah didiskon menjadi sekitar 1,1 triliun rupiah saja. Tapi kalau untuk yang memiliki, artinya Anda tidak merekomendasikan ya bagi yang belum masuk untuk masuk, karena memang masih sangat spekulatif, masih banyak ketidakpastian di sana. Bagi yang sudah punya, adakah potensi-potensi atau level-level yang harus dicermati? Agak susah sih, karena kita harus jadi detektif nih, karena terus terang aja kan kasus ini kan kelihatannya kayak kita sebagai financial analyst kita nggak nyampe di perkara pidananya, soalnya ini kan jadi artinya secara forensik agak susah mengatakan apakah ini akan tetap menjadi kewajibannya Antam atau tidak gitu loh. Jadi katanya keywordnya ada di situ. Jadi sebagai orang yang mungkin sudah punya saham Antam, terus harus melihat ke depannya apakah mereka akan membayar atau tidak membayar. Kalau mereka misalnya tidak membayar kan berarti saya tahan gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka membayar ya sebenarnya judulnya cut loss gitu. Tapi saya nggak bisa nentuin probability nih antara yang bayar dan tidak membayar gitu, karena saya bukan gitu. Kalau Anda Pak Chandra di Antam saat ini, sebaiknya apa yang Anda akan lakukan kira-kira? Anda akan cut loss? Kalau saya cenderung mungkin cut loss, karena tataran risiko maupun ketidakjelasannya rasanya kok agak terlalu tinggi ya gitu. Jadi mungkin dengan cut loss kita mungkin bisa tetap mencari peluang opportunity di saham yang lain sih. Oke, Anda tidak mau mungkin memberikan peluang mungkin di bawah 1770 deh, level terendah 6 bulan terakhir baru cut loss? Mungkin Anda bisa bermain dengan sentimen lah gitu ya, dengan bergeraknya isu bayar tidak membayar ini gitu loh, bisa aja dispekulasiin di situ, tapi balik lagi kan jadi spekulasi kan. Oke, baik, itu dia rekomendasi dan juga analisisnya dari Pak Chandra mengenai Antam pemirsa. Nanti kita bahas saham apa sih yang direkomendasikan. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz.